Orang yang tidak kenal Nabi, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Nabi yang benar? Tidak mungkin. Bagaimana bisa berhubungan dengan Nabi yang sempurna? Tidak mungkin. Kalau sudah tidak mungkin, tetap walaupun tahu sifat-sifat Allah, mengingat Allah, tidak akan nyambung. Karena Allah memberikan anugerah itu dengan dua sambungan. Itulah kehendak Allah, begitulah takdir Allah, begitulah iradat Allah. Tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah saja langsung sampai kepada Allah, harus pakai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat hanya ada dua. Satu, syahadat kepada hakikat, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, syahadat kepada sabab yang paling pertama adalah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa rasulillah wa habibillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, yang semoga semuanya selalu dihujani barokah, dihujani rahmat, dihujani ampunan, dihujani keridhaan, dihujani nikmat oleh Allah Ta'ala. Baik dalam kehidupan kita di dunia, juga dalam kehidupan kita di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam ini dikasih petunjuk dan pertolongan untuk bisa mengikuti acara yang mulia ini, berkumpul dengan para habaib dan para ulama yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang soleh, juga kita berkumpul di dekat wali Allah, ulama Allah, Syekhul Syuyukh, Eyang Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Juga keluarga besar beliau, para ulama-ulama Allah.
yang dimakamkan di sini. Di mana kedekatan kita secara jasmani menambah keberkahan, menambah cahaya, menambah asrar, menambah anugerah ilahiyah setelah kedekatan batiniyah. Kedekatan batiniyah adalah kedekatan yang pokok. Setelah kedekatan batiniyah lalu diikuti oleh kedekatan jasmaniyah. Kedekatan batiniyah dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan sambungan yang amat dahsyat. Sambungan yang amat hebat. Tidak ada sambungan yang Allah ciptakan yang terhebat, terdahsyat kecuali sambungan batiniyah makhluk dengan Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga dengan kekasih Sang Khaliq, majikan semua makhluk, imam semua makhluk, asal usul semua makhluk, wasilah terhebat, teragung, terawal bagi makhluk kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah, yakni Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu lalu hubungan berikutnya adalah hubungan batiniyah dengan para anbiya, para mursalin, para malaikat alaihimussalatu wassalam, lalu dengan hamba-hamba Allah selain anbiya mursalin yang mulia, yang agung, adalah para wali-wali Allah, para muqarrabin, para siddiqin, wabil khusus daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya para ulama-ulama Allah dan para syuhada, para sholihin. Hubungan hati
Dengan itu semuanya, setelah hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga hubungan hati dengan mursyid kita, dengan guru kita, yang terdekat kepada kita, yang menjadi sebab kita mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengenal apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan sambungan-sambungan yang mengalirkan segala kebaikan Allah, keridhaan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, dan berbagai anugerah dari Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Melalui sambungan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjadi sebab yang paling pertama dan paling utama. Yang menyambungkan makhluk semuanya kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah. Karena tidak ada yang menyambungkan makhluk kepada Khaliq kecuali Habibul Khaliq wa Sayyidul Makhluk Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sambungan hati kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan sambungan sababi, sambungan sababi, idhofi, yang merupakan aslun tsani, pokok yang kedua setelah pokok yang pertama adalah sambungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini sambungan hakiki namanya. Kalau dengan Allah, sambungan asli yang awal, bahwa al-aslu aslani, aslun hakikiyun wa aslun idhafiyun. Yang pokok itu ada dua yang disebut aslun itu. Satu, aslun hakikiyun, pokok yang hakiki, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Lalu aslun yang kedua, pokok yang kedua adalah aslun idhofiyun, pokok yang diidhofatkan kepada Allah, kepada hakiki, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aslun hakikiyun ini makna asyhadu an la ilaha illallah
segala yang berhubungan dengan asyhadu an la ilaha illallah, semuanya yang berada di sana, seluruh makna-makna yang berada di sana, semuanya adalah aslun hakikiyun. Dan kala makhluk berhubungan dengan sang Khalik, iman kepada Khalik ini hakiki, cinta kepada Khalik hakiki, ta'zim mengagungkan sang Khalik hakiki, tawakal kepada sang Khalik hakiki, taat kepada sang Khalik hakiki, muji kepada sang Khalik hakiki. Pokoknya segala yang tersambung kepada sang Khalik semuanya hakikiyun. Syukur kepada sang Khalik ini syukur hakiki. Selain sang Khalik semuanya sebab. Selain sang Khalik semuanya tidak ada hakiki. Hakiki hanyalah satu. Maka wujud Allah adalah wujud hakiki. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat hakikiyatun. Zat Allah adalah zat hakiki. Qidam Allah qidam hakiki. Baqa Allah baqa hakiki. Terus wa khalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat, sama semuanya terus. Bahwa kekuasaan Allah kekuasaan yang hakiki, iradat Allah iradat hakikiyah, kehendak yang hakiki, ilmu Allah ilmu yang hakiki, terus hayat Allah, basarnya Allah, semuanya hakiki. Segala yang tersambung kepada hakikiyun abadiyatun semuanya adalah abadi. Makanya wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah semuanya baqi, semuanya langgeng. Semuanya langgeng. Tatkala makhluk ini menyambungkan hatinya kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahda dengan sambungan imaniyah, islamiyah, ihsaniyah, sambungan iman, keimanan, keislaman dan keihsanan, maka sambungan inilah yang melahirkan segala kebaikan dari Allah yang abadiyah semuanya. Maka segalanya menjadi hebat. Yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda segalanya jadi hebat. Melalui sambungan keimanan tersebut, melalui sambungan keislaman tersebut, melalui sambungan keihsanan tersebut, segalanya menjadi hebat. Karena datangnya dari hakikat yang maha hebat. Jadi jangan heran kalau keimanan seseorang melahirkan karomah,
kalau keislaman seseorang melahirkan karomah, kalau ihsan seseorang melahirkan karomah. Segala amaliyah-amaliyah di dalam keislaman, baik amaliyah qalbiyah, bisa melahirkan karomah, maupun amaliyah zahirah badaniyah, seperti yang dilakukan oleh badan, yang diucapkan oleh lisan, walaupun hanya kalimat yang singkat, tapi ini merupakan keislaman. Apapun itu ada rahasia yang dahsyat sekali yang tersambung dari Allah kepada kepada makhluknya, dari sang Khalik kepada makhluknya. Melalui apa? Melalui sambungan itu. Contoh sedikit saja. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan itu adalah cuma subhanallah, 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 atau Allah, 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 Allah. Yang diucapkan oleh lisan. Ini amalan yang diucapkan oleh lisan. Ini amalan apa? Keislaman. Subhanallah, alhamdulillah. Mau yang mana saja, alhamdulillah, 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 Allah, Allah, Allah. Apa saja yang namanya keislaman, ini adalah merupakan sambungan dari sang Khalik kepada makhluknya melalui kalimat thayyibah tersebut, atau melalui amaliyah badaniyah apapun, seperti kita menengok yang sakit karena Allah, seperti kita sedekah walaupun sedikit, walaupun kepada ayam, walaupun kepada non-muslim sekalipun, karena Allah. Hanya sedikit, hanya sedikit. Ini amalan apa? Ini menyambung dari sang Khalik dan Jalaluhu wahdah kepada makhluknya melalui sambungan keislaman tersebut, maka tetap akan melahirkan sesuatu yang dahsyat dan yang abadi. Makanya kalau kita dengar para wali kok dengan sesuatu yang enteng, yang ringan, tapi melahirkan karomah yang dahsyat. Padahal sesuatu yang ringan, jangan ringan. Ingat, segala amalan keislaman, baik amalan qalbiyah maupun amalan-amalan badaniyah zahirah, amalan-amalan qauliyah, itu semuanya melahirkan sesuatu yang sangat hebat, dahsyat dan abadi. Kalau orang paham terhadap ini, kamu jangan mewiridkan sholat seperti para aulia sampai ribuan rakaat. Itu terlalu hebat. Sekarang kamu mewiridkan ini aja, Allah, 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 Allah. Ucapkan oleh lisan Allah, atau subhanallah, 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 subhanallah. Dulu di Majalaya, Sayyidil Walid rahmatullah alaih menghikayatkan ada nenek-nenek yang terkaya se-Majalaya. Itu nenek-nenek itu cerita kepada apa? Tanya sama apa? Bagaimana kronologis menjadi orang kaya. Nenek-nenek tersebut cerita dulu, saya itu orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sangat miskin, dan saya menjadi pembantu orang terkaya di Majalaya.
tersebut dari masa mudanya. Lalu karena sangat pedih sekali, nah, suatu hari mengunjungi seorang ulama, datang kepada ulama tersebut minta doa, ya doa untuk barokah supaya dapat harta yang halal. Lalu diijazahi oleh ulama tersebut. Apa bertanya kepada wanita tersebut? Apa yang diijazahi? Kata wanita tersebut, tak banyak yang diijazahi, itu cuma wirid lah kuata. Wirid apa? Lah kuata. Mungkin dari kiainya, ya lah wala kuata gitu. Ya mungkin maksudnya itu sempurna, la haula wala quwata illa billah, minimal segitu. Tapi karena ini orang awam, tidak tahu apa-apa, tapi yakin percaya ulama tersebut bilang la haula wala quwata, dia wiridkan la quwata. La quwata sampai terus diwiridkan minimal 1000 la quwata itu. Tidak lama kemudian setelah wirid lah kuat ini, majikan perempuan meninggal dunia. Dan majikan saya itu tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya paman, tidak punya siapa-siapa. Setelah meninggal majikan perempuan, maka saya dilamar oleh majikan laki-laki saya. Akhirnya menikah. Hanya waktu yang singkat menikah, meninggal suami saya. Maka saya mendapatkan warisan seluruhnya. Subhanallah. Ini barokah apa? Barokah apa? Cuma segitu. Subhanallah. Ini kalau kuata dengan husnudzon, baik sangkanya itu wanita dan yakinnya itu wanita kepada apa yang diijazahkan oleh seorang alim, oleh seorang ulama. Ini bagian daripada amalan keislaman, ternyata melahirkan sesuatu yang mengagetkan, yang dahsyat. Wanita yang tidak punya apa-apa dengan waktu yang singkat menjadi wanita terkaya. Itu sesuatu yang dahsyat. Masya Allah. Banyak yang hanya dengan satu kata melahirkan karomah yang dahsyat. Banyak. Nah, sekarang kita paham kenapa itu bisa menjadi dahsyat, karena ini berhubungan dengan Sang Khaliq Jalla Jalaluhu. Kalau bersambung kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah, yang mana Sang Khaliq itu adalah hakikat, adalah hakiki, adalah zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, maka segalanya yang datang adalah sempurna. Dialirkan oleh Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah melalui sambungan keimanan, masuklah kepada hati kita. Masuklah dari hati kita terus meleleh menyebar kepada badan kita. Maka badan kita akan penuh dengan asrar, akan penuh dengan anwar, akan penuh dengan nafahat, hatta bulu-bulu kita, rambut-rambut kita akan penuh dengan keberkahan. Kalau kita mendengar sentuhan wali, air liur seorang wali,
seorang soleh bisa menyembuhkan yang sakit atau bisa melahirkan sesuatu yang khawarik bila ada sentuhannya, bisa menyembuhkan yang buta, bisa menghidupkan yang mati, sentuhannya. Karena sudah mendapatkan aliran dari Sang Khaliq Jalla Jalaluhu ada melalui sambungan keimanan tersebut dan keislaman tersebut. Semua amalan hati dan semua amalan badan yang diucapkan oleh lisan yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda melalui Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW lalu dijazahkan oleh Nabi kita bitalaqi melalui murid sampailah kepada guru kita yang ada di masa kita, lalu kita mendapat ijazah tersebut, lalu kita mengamalkan juga, maka sambungan itu terus secara zahir melewati puluhan ratusan para guru sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Secara batiniah, yang hakikinya langsung kepada Allah dan Jalaluhu. Nah, dua kabel ini tidak boleh ada yang putus. Dan dua kabel itu dalam hati kita. Satu kabel yang langsung kepada Sang Khaliq setelah tersambung oleh sebab oleh pokok yang kedua, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan silsilah yang bersambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW terus turun-temurun terus sampai guru kita. Nah, sampailah kepada kita mendapatkan ajaran iman dari ini, kita mendapatkan ajaran Islam dari ini, kita mendapatkan ajaran ihsan dari ini menjadi kabel langsung kepada Sang Khaliq. Nah, tersambung kita kepada Sang Khaliq. Jadi dua kabel kita itu. Satu kabel yang langsung kepada asyhadu an la ilaha illallah. Dua yang nyambung kepada asyhadu an la ilaha illallah melalui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, lalu melalui silsilah setelah itu, setelah Nabi kepada sahabat ahlul bait, kepada para tabi'in terus kepada guru kita. Dua ini sama tidak boleh putus. Kedua-duanya nggak boleh putus kepada hakiki, yakni kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah, tetap tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi. Amalan-amalan ini semua tidak ada yang berfungsi kalau hubungan kepada Sang Khaliq ini putus. Maka sholat walaupun amalan Islam, tapi hati kita tidak nyambung kepada Sang Khaliq, tidak bisa khusyuk, putus. Karena sambungan kepada Sang Khaliqnya tidak ada. Paham? Lalu sambungan kepada Sang Khaliq disambungkan, namun tidak ada sambungan kepada silsilah mata rantai tadi daripada para guru sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang ini ada pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, yang mana dari Sayyidina Muhammad disambungkan lagi kepada asyhadu an la ilaha illallah kepada Allah. Karena Nabi kita adalah yang menyambungkan kepada Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi kita, yang diajarkan oleh Nabi kita adalah yang langsung dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitu pula dari Nabi kita kepada ahlul bait dan para sahabatnya adalah yang datang dari Allah. Lalu kepada para ulama, murid-muridnya, ulama, ini silsilah ulama, ini semuanya adalah silsilah yang istimewa. Karena apa yang dibawa oleh ulama adalah apa yang datang dari Allah. Maka kenapa kita wajib cinta kepada ulama?
Kenapa wajib ta'zim kepada ulama? Siapapun itu ulama, karena ulama itu merupakan sambungan istimewa. Sambungan istimewa yang mendatangkan berbagai hal dari Allah Jalla Jalaluhu melalui ulama. Apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang didakwahkan oleh Allah. Lalu apa yang didakwahkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama setelahnya sampai guru-guru kita sampai hari kiamat, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paham ini, paham? Maka siapa orang yang hubungannya dengan para guru dan para ulama-ulama tidak baik, walaupun dia terus berpikir kepada Allah dengan khusyuk, tidak bisa nyambung. Tidak bisa nyambung. Karena yang menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara hukum sebab adalah gurunya. Kalau para sahabat kan langsung kepada Rasul. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nyambung kepada Allah melalui satu tahap. Adalah melalui Muhammadur Rasulullah langsung kepada Allah. Ya. Kalau kita kan sudah ada silsilah yang panjang secara zahir, karena dari Rasul kepada sahabat tabi'in terus kepada beberapa ratus sampai kepada yang Cibaduyut di sini, loh, sampai kepada guru kita daripada murid yang Cibaduyut di sini. Nah, maka hubungan baik kepada guru adalah hubungan baik kepada silsilah sampailah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka man asaa, siapa yang jelek dalam peradabannya terhadap mursyidnya, maka rusak sel yang satu ini kepada Rasulnya, rusak. Walaupun zikir siang dan malam kepada Allah, menyembuhkan batin kepada Allah, tapi sel ini rusak, tetap tidak menyambung. Konslet. Gitu. Maka di sini kalau kita melihat apa yang dijabar luaskan oleh para aulia, oleh para ulama, ta'zim syekh, mengagungkan guru, tuh, syekh, cinta kepada guru, yakin kepada guru, tuh, harus sempurna. Semakin sempurna peradaban terhadap gurunya, ini semakin kuat hubungan ini, semakin hebat hubungan ini. Makanya para sahabat Nabi, kenapa kok cepat banget dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, sahabat menjadi wali. Sahabat itu langsung menyaksikan sesuatu yang dahsyat yang datang dari Allah. Begitu iman kepada Allah melalui sebab Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat langsung menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bukti jadi dan dirasakan, dilihat, didengar, disaksi. Sahabat menjadi ahli kasyaf. Saksi langsung sahabat. Sehingga dalam hanya hitungan hari, bahkan hanya detik, tatkala memandang Nabi dengan iman. Allah.
tatkala berkumpul dengan Nabi hanya 1 detik saja dengan iman, langsung memiliki hubungan yang khusus, yang istimewa, disebutnya juga sahabat. Apa itu sahabat? Nah, sahabat itu yang bisa berkumpul dengan Nabi walaupun lahzah, walaupun sesaat 1 detik saja, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sahabat. Kalau sudah jadi sahabat ya sudah. Kalau dia sudah jadi sahabat ya sudah. Masuk kepada semua jaminan dari Allah bagi sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Masuk kepada jaminan baginda Nabi besar Muhammad bagi para sahabat tersebut. Oh, begitu. Makanya berbeda antara sahabat dengan tabi'in. Kalau tabi'in itu kumpulannya perlu lama. Ingin menjadi seorang tabi'in yang menduduki makom ketabi'inan itu perlu lama hubungannya dengan sahabat. Kenapa begitu? Karena ini tabi'in ini hubungannya sudah diperpanjang. Sudah ada berapa tahap? 2 tahap. Tabi'in, sahabat, sahabat Nabi, Nabi Allah. Gitu. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat Nabi, Nabi Allah. Makanya 1 detik saja sahabat memandang Nabi, berkumpul dengan Nabi, dia jadi sahabat. Karena hanya 1 tahap. Maka diperlukan tulus zaman, yakni waktu yang panjang untuk berbarengan dengan sahabat. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, akhiran tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika antafsiliha bibayani takaun wa hirsun wa jihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulun zamani. Ada tulus zaman. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah muridnya tabi'in. Maka Imam Syafi'i memandang bahwa untuk meraih keilmuan yang tinggi, yakni ilmu apa? Ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Awas nih. Ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Catat. Sampai kepada martabat yang tertinggi, ini butuh tulus zaman. Ini yang dikatakan di masanya siapa? Al-Imam Syafi'i. Kalau di masa Imam Syafi'i yang hanya melewati 3 tahap, karena beliau tabi'in, yakni tahap tabi'in, tahap sahabat, tahap nabi, langsung kepada Allah. Bagaimana di masa kita? Maka di masa kita harus atwalu. Idza kana fi zamanil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan syaratnya harus tulus zaman, ada masa yang panjang. Fakaifa bi zamanina? Bagaimana di zaman kita? Maka di zaman kita harus apa syaratnya? Atwalu. Bukan tulus zaman, tapi atwalu. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Makanya jangan heran, guru-guru kita yang Cibaduyut berapa puluh tahun pesantrennya bersama gurunya. Banyak orang yang mengira bahwa lamanya ulama-ulama dulu seperti Eyang Cibaduyut, seperti Eyang Cibabat, seperti Jadi Eyang Hasan Mustawi, di atas 30 tahun pesantrennya itu. Rata-rata begitu, di atas 30 tahun pesantrennya. Sekarang 6 tahun udah keluar. Udah, selesai studi.
Banyak orang yang menyangka salah mereka. Ini lama banget, berarti dulu itu orang-orang dulu itu bodoh-bodoh ya. Kenapa? Saya kok dengan 6 tahun bisa saya menguasai ilmu tafsir, bisa menguasai ilmu hadis, saya bisa itu, saya bisa ini. Hanya dengan 6 tahun. Nah, kamu yang bodoh. Karena kamu mah ngajinya HS. Terus bodoh gimana? Ingat, yang dimaksud dengan ilmu oleh Imam Syafi'i yang dibutuhkan turun zaman bukan ilmu dohir saja, tapi yang dimaksud sebagai pokok adalah al-ilmul batini, ya, yang tersambung kepada Allah yang la jalaluhu wahdah, sehingga mendapat maqam ma'rifat hakikiyah kamaliyah. Itu yang dimaksud. Nah, ini untuk sampai kepada itu, walaupun sudah dikuasai ilmu Quran dan Sunnah, tetap harus sering berbarengan secara fisik, berdekatan dengan sambungannya secara fisik selama gurunya masih ada. Makanya ada istilah suhbah. Apa? Suhbah. Apa suhbah itu? Suhbah itu adalah menemani. Apa dikira oleh kalian bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu bodoh sehingga Nabi Musa alaihissalam ingin suhbah, menemani Nabiullah Khadir alaihissalatu wassalam? Tidak. Nabi Musa adalah al-insan kamil, manusia sempurna. Nabi Musa adalah Rasul yang sangat agung sekali, kan? Ini membutuhkan suhbah untuk melahirkan sesuatu yang khusus, yang khusus. Ini membutuhkan suhbah. Syarat mau tidak mau, bukan tidak tahu ilmu zahir, bukan tidak tahu ilmu wahyu, bukan tidak tahu, bukan. Ini perlu suhbah, yakni ma'iyah, kebersamaan zatiyah, zat dengan zat, setelah kebersamaan batiniyah, ma'iyah batiniyah. Karena kebersamaan itu ada dua, ada kebersamaan batiniyah, yakni ittisal batini, ada kebersamaan yang zatiyah. Maka jangan heran kalau kita dekat secara zat kita dengan seorang soleh, penyakit kita akan sembuh. Walaupun HS. Cuma dengan apa? Cuma dengan dekat kok. Oh, cuma dengan dekat doang? Iya. Kalau kita dekat dengan seorang wali, bagaimana? Tuh kan? Sehingga Imam Ahmad Al-Bahar, beliau meriwayatkan tatkala bertemu secara kasyaf dengan Rasulullah SAW, ya qadatan, bertemu langsung dengan, bukan mimpi, bertemu langsung dengan Nabi, meminta hadis kepada Nabi. Nah, Rasulullah SAW memberikan 3 hadis. Di antara hadis yang 3 itu adalah Ahmad man jalasa baina yaday waliyillah, siapa orang yang duduk di hadapan wali Allah, hayyin aw mayyitin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, maka faka'annama abadallah ta'ala fi zawayal ardi hatta yataqatta'a irban. Orang tersebut laksana ibadah kepada Allah di seluruh tempat ibadah di muka bumi ini sehingga badannya hancur tertarik. Jadi hanya duduk saja, subhanallah, hanya duduk saja bicara, harus rajin pada ulama yang masih hidup, kepada ulama yang sudah wafat. Loh. Kenapa begitu? Kenapa? Karena ada ma'iyah dzatiyah, ada ma'iyah kebersamaan secara dzatiyah ini yang sangat memperkuat kepada ma'iyah batiniyah. Pokoknya memang ma'iyah batiniyah, tapi
selama memungkinkan ada ma'iyah dzatiyah, maka ma'iyah dzatiyah ini juga sangat diperlukan sekali. Jangan dianggap sama antara ngaji mendengarkan lewat streaming saja atau radio dengan ngaji yang langsung bertemu dan dekat dengan dzatiyah guru kita, memandang wajah guru kita secara langsung. Ini akan melahirkan yang dahsyat. Jangan dibilang, wah sama saja juga dimerkok lewat streaming. Kemerengkon siapa? Aku tuh mana ngaji kah hes? Cuma ngerti. Ngaji cuma ngerti. Oh. Ini ada di dalam makna ayat Quran, wahyu Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu, dan beradalah kalian ma'as-shadiqin, beserta hamba-hamba Allah yang shadiq, yang jujur dengan Allah, yang jujur dengan Rasulnya. Kalian itu harus berada beserta hamba-hamba yang jujur, yang shadiqin. Nah, ma'iyah di sini keberadaan dengan para shadiqin ini ada ma'iyah batiniyah, ada ma'iyah dzatiyah. Ma'iyah dzatiyah seperti kita sekarang ini. Maka ketahuilah oleh kalian makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Salah satu daripada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsyur rahman yaumal qiyamah, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid atau bil masajid, adalah orang yang hatinya keras, qalbuhu bukan jasadnya. Tentu oleh kita, Nabi mengisyaratkan qalbuhu bukan jasaduhu. Qalbuhu yang hatinya mu'allakun, dikaitkan, dihubungkan hatinya. Nah, ini yang disebut dengan ilaqah batiniyah, ittisal batini bil masjid, kepada masjid. Artinya walaupun dia berada kharijal masjid au ba'idan anil masjid, di luar masjid ataupun jauh dari masjid, hatta seumur hidupnya tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, walakin tetapi qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya tersambung kepada masjid, dia akan mendapatkan pangkat yang tinggi yaumul qiyamah, akan dikumpulkan di bawah naungan arsyur rahman. Padahal cuma dengan apa? Qalbu. Banyak orang yang tidak paham tentang ini, lalu mengartikan hadis ini orang yang suka ke masjid, orang yang suka. Bukan. Ini orang yang hatinya, dia tidak mampu ke masjid, tapi hatinya selalu tersambung ke masjid. Barangkali dia rengkot. Apa rengkot? Pehom? Rengkot? Artinya dia ada udzur, tidak bisa ke masjid. Mungkin terjadi dia ada udzur tidak bisa, tapi kalau hatinya tersambung tetap dapat. Nah, bagaimana dengan orang yang dengan jasadnya duduk di masjid? Paham? Apakah sama sholat seseorang yang di masjid dengan luar masjid? Derajatnya, pahalanya? Apakah sama baca Quran dan zikir, apapun amal ibadah yang dilakukan di masjid, takwa yang dilakukan di masjid dan di luar masjid? Sama apa enggak? Kenapa bisa berubah menjadi beda? Karena ada tambah ma'iyah dzatiyah, kebersamaan secara fisik, secara zat. Kan? Ma'iyah
Zahiriyah, batiniyah tadi itu mu'allaqun qalbuhu itu sudah begitu dahsyat dan hebat. Begitu dengan jasadnya masuk ke masjid, sholatnya di masjid juga kan, baca Qur'annya di masjid, maka irtafa, naik terus barokah apa? Ayo jawab. Barokah kedekatan, kebersamaan secara tadiyah. Harus ya PPS ya. Karena ini pemahaman yang sangat dalam. Ini pemahaman yang sangat dalam. Kalian kalau cari kitabnya sulit ya, yang terima terbuka saja kita karena tidak bisa baca. Kata mah mintul pikiran ada pemahaman. Ada. Sebab pemahaman seperti ini sangat jarang dijelaskan. Oh, prosesnya seperti itu ya. Oh, teknisnya seperti itu, pantas. Maka kita akan paham terhadap asror hukum-hukum Allah. Hikmahnya ini begini, asror hikmahnya perintah Allah begini, larangan Allah begini. Nah, kita akan paham. Begitu pantesan. Memandang wajah ulama pantesan. Duduk di majelisnya ulama dengan pantesan, duduk dengan orang soleh pantesan, ibadah di tanah haram berbeda dengan luar, karena di dalam masjid berbeda dengan di luar masjid, pantesan bersentuhan tangan dengan tangan seorang soleh, pantesan makan saja bersama ulama, pantesan terus saja. Oh, jadi paham sekarang kita, paham. Oh, gitu. You understand? Are you ready? Yes. Gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dua sebelum tidak boleh. Kita sekarang paham mana Imam Syafi'i wa tulus zamani itu fi zaman man? Fi zaman iman, zaman Imam Syafi'i, li'annahu kam tabaqat bainahu wa bainallah, yani fi silsilati dhahirah at-tabaqat thalathah tabaqat, yani at-tabaqatul ula an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabaqatul tsaniyah as-sahabah, at-tabaqatul tsalitsah at-tabi'un, summa at-tabi'un, summa tabi'ut tabi'in, minhum al-Imam Syafi'i tabi'in. Syafi'i waktu harus turun zaman. Walaupun ilmu Quran sudah dapat yang zahir, ilmu hadis dapat, semua dapat, tetap harus ada suhbah, harus membarengi guru, tetap terus saja, terus barengi guru terus. Bitulis zaman, maka hasolat al-ma'rifah al-hakikiyah bidzalika sabab. Maka hasil makrifat hakikiyah dengan sebab itu. Yes, okay? Lain kieu da geus ngarti ieu urang mah geus masatek di guru, mu ngelol deui sia ka guru goblok. Lain kitu mu deukeut jeung guru da geus nama santren, geus aing geus pade guru aya keneh. Kitu teh sia minum oplosan cenah. Moda harus ya. Oh, iya. Pantas atuh kalau gitu mah leluhur kita tidak pernah berhenti selama ada mursyidnya, terus berhubungan dengan mursyidnya hatta jadi kakek enggak yang bojong terus yang Cibaduyut terus, padahal teman tadinya, tapi tahu makomnya yang Cibaduyut, kedudukannya sama Cibaduyut di mana. Nah, perhatian terus selama memungkinkan. Lalu di samping itu pula, nah
berziarah ke makom-makom wali. Begitulah sya'nul aulia, begitulah sya'nul arifin, tidak pernah berhenti berziarah mengunjungi makom-makom wali, orang-orang besar, karena dengan kedekatan dengan itu secara fisik akan melahirkan sesuatu tambahan yang dahsyat sekali. Is okay? Oh gitu ya. Ya. Ayo kaji. Duduk dengan ulama, cari orang-orang soleh, duduk dengan orang soleh, rajin ziarah, rajin. Nah begitu terus kehidupan kita itu. Kalau sering terus begitu bersentuhan, sering mata memandang, sering tidak dikotori lagi, akan cepat semua hijab-hijab robek semuanya. Sayangnya orang tetap hijabnya. Tetap hijabnya. Kenapa? Karena dia sama sekali setelah merobek hijab sesaat, lalu dia menghijabi dirinya. Memandang wajah ulama sesaat, berkumpul dengan orang soleh sesaat, pulang dari situ nonton TV lagi, nonton bola lagi. Matanya dipakai memandang orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang maksiat kepada Allah, mendengar orang-orang yang kehidupan yang jauh daripada Allah. Di sana ada senang, di dalam hatinya ada senang, ini yang menjadi hijab. Ada senang, ini yang menjadi hijab. Bukan melihat dengan bi'aini tafakur wa tadzakur, la. Kalau ainut tafakur silakan melihat apapun, bahkan mendapat pahala, ya. Bahkan bisa merobek hijab. Ini enggak. Melihat film itu adalah ada senang. Oh saya juga tafakur kok. Silahkan. Hujah-hujah Anda, pengakuan-pengakuan Anda. Tapi mahjub dan maftuh itu pun juga terserah Anda. Ada yang merasakan nanti. Tidak perlu Anda menghujah, tidak perlu Anda mengungkapkan dalil. Oh saya ini nonton bola, ini saya tafakur. Pokoknya kan urusan lu itu kan. Lu dengan Allah, lu dengan Rasul, lu yang merasakan. Apakah lu masih mahjub, terhalang, atau lu maftuh, terbuka? Silakan, urusan lu. Tidak boleh, nggak usah terhujat, nggak usah mengemukakan ilat dan dalil. Saya tidak perlu. Pak, coba saya ini berbicara saja, dongeng saja ini, ya. Paham ya? Paham? Oh, makanya yang menjadi hijab itu adalah ada hubungan dunia, cinta kepada dunia walaupun sedikit, oh, cinta kepada dunia walaupun sedikit. Hijab yang terbesar adalah hubbul maksiyah, cinta kepada dosa. Itu hijab terbesar. Lalu hijab kedua adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Yang pertama hubbul apa? Hubbul maksiat, senang berdosanya, senang gitu, ceritain kejelekan orang, senang. Itu kalau sudah senang menceritakan kejelekan orang, kalau sudah senang membuka orang dengan senang hati, nah senang itu bahaya. Ini hijab terbesar. Jangankan senang kepada dosa, senang kepada dunia saja. Menyenangi apapun yang merupakan tidak dosa, tapi tetap menjadi hijab. Dan ini kalau bagi ahlul ma'rifat tetap merupakan dosa besar. Mencintai selain Allah, menyenangi selain Allah daripada dunia, ini tetap menjadi hijab yang besar dan dosa yang sangat besar bagi para arifin. Kalau bagi kita sudah bisa mencopot senang kepada maksiat aja, itu sudah hebat. Urusan senang syarahut ta'am, syarahul wiqo, si bentet, ya syarahul HS, syarahul nenyo, si bentet, asal ulah doraka aja, ya ulah doraka.
ujang mah salamatina dora kabeh angkat jempol lagi sopat euy. Kumaha Pak Ari Udud makruh eta mah jang. Dan bikana dora ka eta mah. Topek dina naon simpen teh simpen teh. Sudah siapa pulau wae di bawah. Ngan lamun ujang hayang nepi ka Allah Ta'ala, ujang hayang nepi ka Rasul wala yang waduh cinta kana dunia kudu dilepas dina hati saur pun buah teh mah Mama Haji Sayuti kapun buah deui karaina Mama Usuk bantu ayam coba dulu teh Mama Usuk pada pupus ilmu tendai pada pupus di sahur kubur uang rakanan bang jika masuk sub kasihan pulpen izin kertas gerak tulis cek ilmu anak mah usut teh malu tidak balik gerak talak tilu bunyak serpun rakanan gerak talak tilu bunyak. Ayo orang talak rujuk terus. Kali-kali talak rujuk deui, talak rujuk deui. Teuing sabari hiji aya talak kana dunya aya. Teuing da eureun tuluy. Ai sia kumaha geus talak tilu ge tuluy keneh rujuk deui. Kumaha tuh. Pas rujuk deui kana dunya aja nya. Dia lah terdapat dia resep nonton bola. Efek kayak baturan. Gitu kan. Oh, ayah itu jadi piking bola deui gitu. Siapa kumaha. Terbalik. Pinter. Oh, gitu ya. Iya. Mata kayaknya gitu. Saudara teh yo beli berarti lah membaca hadis, baca berarti yo paham kan. Sebenarnya aku. Maka kalau kita mendengar ada seorang wali yang mengatakan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan gurunya, maka dia memperbaiki hubungannya dengan Rasulullah. Artinya dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena kabel ada berapa? Dua kabel hubungan itu. Satu hubungan yang hakiki kepada siapa? Dua hubungan yang merupakan idofi sababi, sabab hubungannya. Ya. Ini ke sini walaupun terus berputar-putar karena silsilahnya panjang terus gitu. Maka kalau ada orang, ada ulama yang punya silsilah lebih dekat, maka bergegaslah kamu menyambungkan hubungan kepada ulama yang lebih dekat. Karena hubungan yang lebih dekat itu mempercepat proses. Mempercepat proses karena akrab bahwa akrab. Karena akrab bahwa akrab. Kalau nanti lebih dekat sambungannya kepada Nabi, minta akan lebih dekat lagi. Akrab lil ijabah, akrab belum dekat karena ijabahna dan sebagainya. Waduh, apa hubungannya dengan muludan itu? Ih, sama saja. Pada itu kena nyaritakan muludan. Ini itu lagi cerita tentang muludan. Maulid itu majelis di mana bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sempurna dengan baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan al-aslul tsani, al-aslul idhofi, pokok yang diidhofatkan kepada hakiki. Atas orang yang tidak kenal Nabi, awas, orang yang tidak kenal Nabi, dia tidak akan sampai kepada Allah.
Orang yang tidak kenal Nabi, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Nabi yang benar? Tidak mungkin. Bagaimana bisa berhubungan dengan Nabi yang sempurna? Tidak mungkin. Kalau sudah tidak mungkin, tetap walaupun tahu sifat-sifat Allah, mengingat Allah, tidak akan nyambung. Karena Allah memberikan anugerah itu dengan dua sambungan. Itulah kehendak Allah, begitulah takdir Allah, begitulah iradat Allah. Tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah saja langsung sampai kepada Allah, harus pakai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat hanya ada dua. Satu, syahadat kepada hakikat, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, syahadat kepada sabab yang paling pertama adalah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak bisa diprotes, tidak bisa dipertanyakan kenapa, tidak boleh kenapa, kamu kenapa nggak yes? Itu yang bertanyakan kamu. Oh begitu ya. Iya. Oh begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitu pula. Nah, kita paham sekarang pembicaraan para aulia, maka si murid harus mengetahui kepada silsilahnya. Harus tahu. Untuk itu, kenapa semua rawi hadis menentukan syarat ini semuanya yang menerima ilmu dari Nabi, syaratnya harus mengenal rawinya, periwayat hadis-hadis tersebut, harus tahu siapa orangnya, harus tahu bagaimana kedudukannya, bagaimana keulamaannya, bagaimana sifatan-sifatannya, harus tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang meriwayatkan hadis itu, harus tahu ke atasnya. Tidak cukup rawahu al-Imam Ahmad, tidak, harus rawahu syaihi an syaihihi anu fulan, an syaihihi fulan, an syaihi fulan. Itu syarat mutlak bagi perawi, syarat mutlak. Kalau ada seorang yang tidak diketahui, berarti namanya majhul. Kalau sudah majhul, maka hadis yang kamu terima mardud. Ditolak. Allahu Akbar. Padahal kalau kita hayati, hadis itu adalah ilmu Nabi. Hadis itu adalah silsilah keilmuan yang datang dari Nabi. Nabi dari Allah. Bukan? Nah, kamu kurang ke apa? Ada yang Cibaduyut sah, lah siapa boleh tuh. Apa eta teh rawi agama? Eta teh kudu apal Cibaduyut isaha, salah isaha. Kudu apalkeun silsilah teh. Loba nu teu paham kana bab ieu. Naon sabab perawi hadis make kudunya kok syaratna karawirina sok coba. Hadis setiap satu hadis hiji hadis oke kudunya ho rawi-rawina nepi ka Nabi kudunya ho naon jadi sabab cing bangna kudunya ho tuh hayat di kurang. Oh gitu sih horek. Oh ternyata ma'rifatul ruwat, mengenal para rawi ada itu juga amrun muhim, adalah perkara yang sangat penting sekali. Sok tulis ku urang, guru-guru teh tulis, yang coba dulu teh disaha, da yang coba teh caket, ieu silsilah teh ka mana keblos nate, guru nate, yang coba dulu teh di teh di Amas Salajaya. Yang coba itu guruna pertama kali mah di dia di Ranca Bentang. Guruna pertama mata kesarpun aki di luar cara nama yang Cibaba. Tuh, ama Cibaduyut kantos di ama Ciwedus. Tuh ama Cibaduyut teh, tuh. Ama Cibaduyut kantos di ama Sukapakir. Ama Cibaduyut gitu. Lajeng di Mekah nah di mana? Tuh di Syekh Muhammad.
Syekh Muhammad disebut Kiai Agung di Mekah. Kiai Agung teh anu muridna ratusan, ngajar kitab sakur satiap hiji ulama di beda-beda negara, kabehanana beda-beda kitabna, sakali ngajar teh ratusan kitab, cek setiap nu ngaos beda-beda bahasana. Satu waktu Kiai Agung sama si Baduyut waktu di Mekah, mungkin sareng Cibabat sama Cibabat ngaburu kan Syekh Hasabullah, Syekh Hasabullah Mufti Haramain Syarifain, Syekh Hasabullah ari sama Cibaduyut ka Syekh Muhammad. Syekh Muhammad teh rencana Syekh Marzuk dua nana dina silsilah thariqah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, ieu ama yang Cibabat ka Mufti, saur ama Cibabat ka ama Cibaduyut. Ajengan tengah ngaji ka Mufti itu muridna lebih loba ribuan. Saur ama Cibabat teh ka ama yang Cibaduyut. Ya, apa ngadongeng teh? Ai saur ama Cibaduyut teh abdi mah ngaguru ka guru nu aneh. Guru nu aneh cenah aneh kumaha hayu geura mah. Ini ngaos kita naon ayeuna. Naon we? Benten gitu ngaosna teh kitabna teh antara ama Cibabat barang buka palebah mana hancana sakapalai. Dan kiki dibahas sakapalai. Buka terus kitab ama Cibabat beda kitab, ama yang Cibabat beda kitab gitu. Nah, semoga gitu. Ya jangan mana hancana abi mah ieu beda kitabna. Nah, beda kitabna cenah jeung mah. Gitu. Abi mah ieu sareng ama Cibaduyut tuh. Ama Cibaduyut sepeda jeung ama Cibabat. Sawaktu bayangkeun. Yo, jingan urang tuker isuk mah. Tukerkeun isuk ama Cibaduyut nganyanak hanca ama Cibabat, ama Cibabat naon hanca ama Cibaduyut. Jingan awas deui. Begitu ngawas deui teh, sesuai jeung kitab nu dicepeng we gitu, sesuai hanca eta. Jingan. Ya. Hancana teh. Iya. Oh, gitu. Aya ajengan oh iya abi ge. Mulai tanda tanya besar kan. Kumaha lamun isu pareneng-reneng ajengan jeung mah. Urang tuker kitab tengah-tengah. Tengah-tengah ngaji baru tuker kitab. Pareneng geus kitu macam apa sih besar mah Cibabat teh. Yo. Ama Cibabat beda kitab teh. Begitu nuju ngaos tengah-tengah nuju ngaos tengah-tengah langsung dikitukeun cenah tah kitab teh. Tah dikitukeun kana lahunankeun dipindahkeun kitu dipindahkeun teh. Pindah we nya ana cenah teh. Mulai kaget. Geus kitu nanyakeun ka sakur nu ngaji. Ari bae ratusan ulama nu ngaji teh beda-beda kabeh kitabna euy. Ari bae cenah cek pameh para ulama aya urang negro, aya urang tipu, urang ieu kabeh ku bahasa masing-masing da eta we amal oge ku bahasa Jawa. Subhanallah. Cek urang Arab ku bahasa Arab, cek urang negro ku bahasa negro da ngajarkeun oge. Subhanallah. Dari satu waktu tuh Ki Muhammad Ki Abu Ki Muhammad Tuhan masyhur. Apa silsilah ayeuna dina thariqah ka Syekh Ahmad Khatib Sambas radhiyallahu ta'ala apa kesusuhan eta. Lajeng secara ilmu sanesna lahirna termasuk Sayyid Hasabullah. Tinggali silsilahna da aya di dinya sanad-sanadna aya. Tuh, oh, yuk kalau dia seperti Amarele, aya silsilahna ka Syekh Ahmad Sayyid Dahlan, ka Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Tuh, Amarele ada tinggal we Syekh Yusuf ka mana da aya kitabna. Tinggal Syekh Ahmad Zaini Dahlan ka mana da aya kitabna. Urang kudunya tangannya hokeun ieu teh jumlahin ieu teh. Jumlahin anu bakal ngabuka hijab-hijab teh. Katos atah ahli tarekat mah eta teh syarat. Ahli tarekat mah hadiahan kabehanana dihadiahan guru nepi ka nabi gitu. Gitu cara mereka. Yes. Apa ya? Alhamdulillah.
ngaji panjang dong yang kena teh tina sisi ieu ngan moal mampu sakitu ge eta kudu geus lah Allah Imam Ghazali aan surul durran baina salatin maksud salatin dalam gitu cek urangna kita ngongkorongkeun berlian kana punuk domba sabab teu nyetel ayeuna rek ngongkorongkeun ilmu kana HS nyetel henteu anu HS mah balik-balik ge bere bantah ya beres ibu nyetel nama HS jeung eta ai mah HS dibere ilmu nyetel lanjut mau sarua jeung ngongkorongkeun berlian kana beureum domba lain anjeun domba lain maksudna mun rumah saeun halus we wallahu a'lam bissawab sahadian bereneh ka mama sanasa teraskeun ya gitu abdi baros mabade teras ka banjaran teraskeun ku anjeunna amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.